kenyataan. Oh, oh. Jangan menyerah pada keadaan. Yakinlah kau bisa, itu yang kau butuhkan. Hadapi dan atasilah tantangan. Itu yang mengasamu pada kemenangan. Keberhasilan tak terjadi begitu saja. Itu karena pilihan. Bangkitlah teman, perjuangkan mimpimu. Tak akan ada kemajuan tanpa tindakan perubahan. Kita hanyalah untuk sekali. Jadikan ini tindakan berat untuk dijalani. Satu lagi, segera Anda saksikan acara yang menggugah inspirasi hadir ke hadapan Anda. Halo Nusantara, kita sambut pembicara nomor 1 Indonesia, Tung Desem Waringin. Selamat malam. Apa kabar? Berikan cos kanan kiri, katakan Anda dahsyat, Anda dahsyat. Silakan duduk sambil katakan saya mbahnya dahsyat. Malam hari ini saya akan sharing satu penelitian yang melibatkan 15.000 orang yang dilakukan oleh satu orang yang namanya John Iso, diungkap dalam bukunya 5 Secrets You Must Discover Before You Die. Sudah ada yang mau meninggal? Jangan dulu Bapak Ibu. Sebelum kita meninggal, kita harus menemukan 5 rahasia ini. 5 rahasia yang begitu powerfulnya diteliti dari 15.000 orang dan akhirnya disaring ada 200 orang yang diwawancara secara pribadi antara 1 jam sampai 3 jam. Apa sih yang mereka temukan? Penelitian ini dilakukan untuk orang-orang yang umurnya 60 tahun ke atas sampai umur 105 tahun. Diharapkan dari orang-orang yang sudah senior ini, kita bisa menemukan kebijaksanaan dan kedahsyatannya mereka, sehingga mereka bisa hidup bahagia. Hidup bahagia fulfill. Mulai range dari tukang potong rambut sampai konglomerat, dari benar-benar orang yang biasa-biasa sampai akademisi yang dahsyat luar biasa. Nah, ternyata setelah diteliti, ada 5 rahasia yang harus kita pelajarin sebelum kita meninggal dunia. Saya tanya, siapa yang di sini kepengen belajar dan praktek ilmu yang sangat penting ini? Angkat tangan, katakan saya. Siapa yang mau angkat tangan 2, katakan saya. Nah, syaratnya juga ini, selain semua pemirsa yang ada di sini, juga pemirsa yang ada di rumah, tolong dicatat. Tolong dicatat. Nah, kalau kita catat, kita akan lebih ingat. Nah, rahasia yang pertama, manusia, saya akan pakaikan dalam bahasa saya pribadi, jadi bukan di buku tidak ada, tapi akan saya pakai bahasa Tung Desem Waringin. Boleh? Boleh. 1, kita harus reflect more. Kita harus test cermin, kita harus jujur kepada diri sendiri. Be true to yourself. Jadi benar-benar sungguh-sungguh kita harus test cermin. Apa yang betulnya sesungguhnya yang paling penting dalam hidup ini? Saya sebetulnya benar-benar kita ingin dikenang seperti apa? Kalau 7 Habits yang diajarkan Stephen R. Covey, 7 kebiasaan manusia yang harus kita punyai, 7 kebiasaan manusia yang sangat membuat kita jadi efektif, dahsyat, luar biasa, yaitu kita mulai dari yang akhir. Kita kepengen jadi apa sih? Kita betul-betul follow your heart, follow our heart, untuk menjadi yang betul-betul kita inginkan di dalam kehidupan ini. Kita reflect more, kita tes cermin, apa yang betul-betul kita inginkan. Seringkali orang menjalani hidupnya, sudah susah payah, naik di atas gunung, ternyata gunungnya salah. Ternyata gunungnya sebelahnya. Bapak Ibu, kalau saya humor ya guyu dikit gitu loh ya. Kok ketawa dikit gitu ya. Sekarang begini Bapak Ibu, ketika kita sampai di gunung, alangkah baiknya kalau itu gunungnya betul-betul pilihan kita, bukan pilihan orang yang lain. Jadi nomor 1, reflect more, tes cermin lebih, Bapak Ibu bercermin lebih, ambil waktu supaya kita tahu betul-betul kita mau apa dalam hidup ini.
yang kita lakukan sekarang ini betul tidak sudah yang paling penting dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, nih. Yang kedua adalah take risk more. Kita harus ambil risiko lebih menuju yang kita inginkan. Bukan take risk more untuk ugal-ugalan. Tapi kita take risk more toward our goal. Jadi betul-betul ambil risiko menuju ke arah yang kita inginkan. Nih, penyesalan cuma ada 2. Penyesalan cuma ada berapa Bapak Ibu? Tolong tangan kanan begini semua. 1. Karena kita telah melakukan sesuatu hal. Yang kedua, karena kita belum melakukan sesuatu hal. Setelah disurvei dari 235 orang tepatnya, dari 15.000 tadi, ternyata penyesalan itu 80% adalah karena belum melakukan sesuatu hal. Hanya 20% yang menyesal karena sudah melakukan sesuatu hal. Dan itu pun biasanya dengan berlangsung waktu, ketika timbul kebijaksanaan, kita tahu bahwa yang kita lakukan dulu, yang kita sesali, ternyata itu sudah yang terbaik saat itu, sesuai dengan kebijaksanaan kita saat itu. Jadi, bagaimana kita live no regret? Ini yang rahasia yang kedua, take risk more kalau dalam bahasa saya. Hidup tanpa penyesalan karena kita berani mengambil risiko lebih menuju ke arah yang kita impikan, membuat cerita yang terbaik dalam kehidupan kita. Cerita yang terbaik dalam kehidupan kita ini kita desain dan kemudian kita betul-betul ambil langkah menuju ke arah impian kita. Jadi pada waktu hidup sudah berlalu, misalnya Bapak Ibu di sini misalnya ada Bapak misalnya sudah umur 95 Pak, misalnya jangan tersinggung dulu Pak ya. Dia umur 19 Bapak Ibu, sembarangan itu ya. Ini misalnya umur 95 sudah duduk di kursi roda. Nah kalau Anda boleh mengulangi kehidupan Anda, saya harusnya apa ya? Nah kalau kita mulai memikirkan ketika saya sudah umur 95, aduh mestinya pada waktu saya umur 30 saya ada peluang ini, saya harus berani. Ada seperti ini, saya harus berani. Nah dengan demikian ketika kita take risk more toward our goal, ambil risiko lebih menuju ke arah impian kita, tentu saja pada waktu umur 95, sudah kok, saya sudah jalanin. Dengan demikian kita akan merasa jauh lebih happy, live no regret, hidup tanpa penyesalan. Nah, sekali lagi, ini yang kedua. Yang ketiga, love more. Yang ketiga apa Bapak Ibu? Love more. Cintailah lebih. Atau kalau bahasanya John Iso adalah become love. Dikatakan oleh Leo, dikatakan satu pujangga yang namanya Leo Bapak Ibu. Dikatakan begini, love is life. If we miss love, we miss life. Saya mau tanya dulu, siapa di sini yang senang kalau dicintai oleh orang lain? Siapa yang senang? Angkat tangan. Dicintai orang gila mau? Bilang mau apa? Mau. Daripada dimusuhi orang gila, Anda kan diuber-uber kan celaka gitu ya. Jadi dicintai sama siapapun ya sudahlah, diterima dengan tangan dan kaki yang terbuka. Setuju? Nah, tapi alangkah baiknya kita bukan hanya menunggu untuk dicintai, tapi kita betul-betul melakukan sesuatu hal, yaitu kita become love itself. Jadi kita benar-benar menjadi perwujudan cinta itu sendiri. Ternyata orang-orang yang umur 60 sampai 105 tadi, ketika disurvei, nothing else matters Bapak Ibu. Tidak ada yang lebih penting daripada menjadi cinta itu sendiri. Dikatakan begini, always do good, selalu lakukan kebaikan. Kalau Anda tidak bisa do good Bapak Ibu, ya minimal do no harm. Kalau kita tidak bisa melakukan kebaikan, minimal kita tidak merugikan orang lain, tidak mencelakakan orang lain. Nah ini penting sekali. Kita jadi love itu sendiri, selalu kalau Bapak Ibu mau dalam kehidupan ini, selain buat buku kekayaan, buku apa? Kekayaan. Jadi kekayaan